Kompleksitas problematika generasi, tapi mengapa peraturan dan hukum yang ada belum mampu menjadi solusi? Ada sebagian kalangan berpendapat ini adalah masalah sistemik, kemudian memberi saran dengan penerapan hukum Islam dalam bingkai khilafah. Walaupun di tengah badai pro dan kontra, daripada pusing, yuk kita tonton bincang singkat bersama Dr. Hajah Nurunisa, SHMH, tenaga pengajar perguruan tinggi. Apakah Ibu tahu tentang khilafah? Tahu dong. Apa yang Ibu ketahui terkait khilafah? Khilafah itu sebenarnya budaya sunnah ya. Dia warisan dari Rasulullah kepada para sahabatnya, dari Khulafaur Rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman, kemudian Ali, kemudian diwariskan lagi ke Bani Umayyah, Bani Abbasiyah dan seterusnya sampai terakhir itu 1924. Menurut Ibu, khilafah itu diperlukan atau tidak? Sangat diperlukan karena apalagi kalau saya ya basically ilmu pidana, kami diajarkan bahwa tidak bisa diterapkan hukum pidana itu tanpa negara. Nah, lantas apa kaitannya dengan khilafah? Padahal khilafah itu sistem kenegaraan dalam tataran pemerintahan Islam. Apapun sistem pidananya, mau itu sekuler, mau itu tidak sekuler, bahkan tuntutan kita itu melaksanakan hukum pidana Islam itu kan ada dalam Al-Quran ya. Seperti halnya perintah puasa, perintah sholat, perintah untuk melaksanakan hukum pidana Islam itu ada di dalam Al-Quran. Dan tidak mungkin hukum pidana itu diterapkan tanpa negara, karena hukum pidana itu tidak bisa diterapkan oleh ormas atau kelompok tertentu, apalagi dilaksanakan oleh individual, itu tidak bisa, tidak sah hukumnya. Nah, jadi kaitannya memang kalau kita belajar hukum Islam secara total, secara paripurna, itu pasti ujung-ujungnya kita akan mengenali atau akan mengetahui apa itu khilafah dan betapa pentingnya khilafah itu ada untuk penerapan hukum, terutama kalau hukum Islam ya penerapan syariah. Apakah keberadaan khilafah hanya untuk menyelesaikan hukum pidana saja? Tidak dong, karena pidana itu sebenarnya ujung tombak ya. Kan tidak semua orang melakukan kejahatan ya, karena karakter manusia itu pada dasarnya baik ya. Bukan hanya pidana saja sebenarnya, ekonomi juga perlu. Kemudian politik apalagi, sosial jangan ditanya lagi, itu pasti perlu ya, karena penerapan negara itu sangat penting. Bahkan kalau saya menyebutkannya, dakwah yang paling efektif itu adalah dakwah dari negara. Atau negara yang istilahnya melaksanakan kewajiban dakwah itu setahu saya hanya sistem khilafah. Yang lainnya bukannya melaksanakan atau istilahnya berdakwah, tapi justru menjadi halangan bagi dakwah itu sendiri. Apa yang harus dilakukan agar khilafah bisa diterapkan? Iya, paling tidak kita menyampaikan ya, dan jangan fobia. Itu yang sangat underline-nya, itu yang sangat penting. Itu kita jangan fobia dulu, jangan menampik dulu, jangan menolak dulu, diskusikanlah dulu, pelajarilah dulu. Saya juga tidak mungkin langsung kenapa ujung-ujungnya khilafah kayak gitu, kan ada step by stepnya ya. Kenapa sih kita memerlukan khilafah seperti pertanyaan di awal tadi? Karena memang secara keilmuan saya sendiri memang itu diperlukan kayak gitu. Nah, kalau pertanyaan selanjutnya apakah hanya itu saja? Tidak. Ini kepentingan manusia secara umum sebenarnya. Kemudian juga bukan hanya umat Islam ya, underline-nya itu bukan hanya umat Islam, tetapi umat manusia, baik laki-laki, perempuan, lanjut usia, bahkan anak-anak. Nah sekarang itu kan karena ketiadaan penerapan syariah, kita itu hidup jauh dari berkah, dan bahkan kejahatan makin marak kan di kalangan entah itu perempuan jadi korban kejahatan, ataupun laki-laki jadi korban kejahatan, anak-anak pun jadi korban kejahatan, bahkan
yang sekarang itu makin marak kan kejahatan seksual ya, itu sangat mengerikan sekali, dan kalau saya menyebutkannya sangat menjijikan, dan saya tidak pernah membayangkan hal-hal yang seperti sekarang itu terjadi saat ini. Nah, itu membuat saya makin berpikir, bahkan saya biasanya mengajak para mahasiswa ataupun murid-murid saya, apa sih yang terjadi dengan masyarakat kita, karena mereka itu sudah individualis dan tidak mengenali lagi apa hakikat hidup mereka, bahkan mereka tidak mengenali diri mereka sendiri, apalagi penciptanya, seperti itu. Bagaimana cara menyelesaikan kasus pelecehan seksual secara total? Dalam pandangan Islam sebenarnya bukan hanya sekedar menghukum ya, bukan hanya sekedar memidana atau memberikan sanksi. Hukum Islam itu mampu mencegah, karena ya tadi, bukan hanya pidana saja yang memerlukan negara, tapi dalam pencegahannya pun memerlukan negara. Salah satunya adalah sistem sosial atau sistem pergaulan di dalam masyarakat itu diatur oleh negara, diatur secara detail bagaimana perempuan, bagaimana kehidupan khusus, bagaimana kehidupan umum, bagaimana laki-laki ketika ketemu dengan lawan jenis itu seperti apa, bahkan kehidupan sesama jenis itu seperti apa, itu diatur dalam Islam. Bahkan sangat menakjubkan sekali, misalnya ya, contoh saya seorang ibu, bahkan aturan seorang anak untuk mengetuk atau masuk kamar orang tuanya itu ada dalam Islam istilahnya. Bahkan misalnya bagaimana tatanan pakaian kita itu ya di rumah, apalagi keluar rumah. Jadi yang merasa bahwa Islam itu terlalu ketat dan segala macam itu mungkin karena tidak terindra saja kebaikan-kebaikan dari Islam. Makanya penting rasanya kita itu mengembalikan identitas kita sebagai seorang muslimah. Makanya tadi kalau saya ditanya di awal, ya hari ini pasti saya kenalilah Islam itu, dan mendekati Islam, mempelajari Islam, dan bangga kayak gitu terhadap ajaran-ajaran Islam, seperti itu.